heboh. Seperti kita ketahui bersama, jagat hiburan tanah air di tahun ini mendadak sempat dikejutkan dengan kabar retaknya biduk rumah tangga Andreas Taulani atau yang akrab disapa Andre Taulani dengan sang istri Rin Wartia Trigina atau yang lebih akrab Erin. Bagaimana tidak? Dari periode April sampai dengan hari ini saja, Andre sudah melayangkan 3 kali gugatan cerai untuk sang istri. Namun, langkah itu agaknya justru berujung kandas setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten memutuskan perkara ini dengan hasil yang tidak menguntungkan Andre. Lantas apa alasan dibalik gagalnya niat cerai ini? Bagaimana tanggapan Erin melalui kuasa hukumnya? Dan lalu benarkah pula dengan terbitnya putusan ini bisa memperbaiki hubungan rumah tangga mereka? Atau Andre yang akhirnya menyerah menempuh jalur ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali membahas putusan terbaru gugatan cerai yang dilayangkan Andre Taulani ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten untuk ketiga kalinya pada Mei 2025 lalu. Senin 25 Agustus lalu, pengadilan akhirnya juga resmi memutuskan perkara ini dengan putusan yang tidak menguntungkan Andre. Lantas putusan ini pun langsung disambut baik Erin melalui kuasa hukumnya. Pasalnya menurut sang kuasa hukum, jelas ada hal-hal yang dilihat oleh pengadilan, sehingga akhirnya mengabulkan eksepsi atau nota pembelaan mereka, ketimbang menerima permohonan cerai yang diajukan Andre. Hari ini, sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus, itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai. Permohonan talak cerai itu kemudian berproses, kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Itu adalah semangat juga yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya, kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan, dan hari ini sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya Ibu Erin, Pak Andre adalah suami istri yang sah. Ya, seperti yang dikatakan Firman Pangaribuan, kuasa hukum Erin, soal mereka yang berhasil memenangkan eksepsi yang diajukan. Namun Firman juga menegaskan perkara ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan menang dan kalah. Menurutnya, tidak ada perceraian. Dan itu berarti keduanya sama-sama menang. Firman juga menyebut, jika bicara menang kalah, tentu ada yang kalah. Namun faktanya, saat ini Andre dan Erin tetap menjadi suami istri yang sah. Ia juga mengungkap
Harapan anak-anak Andre dan Erin sangat jelas. Mereka ingin papi dan maminya berdamai. Firman lebih lanjut juga menambahkan, kita semua pun seharusnya berbahagia jika ada keluarga yang kembali harmonis, karena itu adalah hal yang baik bagi semua. Jadi sebenarnya intinya dua-duanya ini menang. Kenapa saya bilang dua-duanya menang? Karena tidak ada perceraian. Karena kalau kita bicara menang kalah kan ada yang kalah, ada yang menang. Kami melihatnya ini dua-duanya menang dan ini harapan anak-anak ya. Jadi kami melihatnya ya faktanya memang secara hukum juga tidak ada perceraian. Ya. Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya happy, berdamai, bersatu, ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan. Itu disampaikan berkali-kali dan kita bisa lihat di dalam media juga disampaikan, dan itu juga disampaikan pada saat kemarin beliau ini ingin memberikan kesaksian, akhirnya diterima kesaksiannya secara tertulis, itu disampaikan juga. Jadi itu adalah fakta-fakta yang memang yang diinginkan oleh anak-anak dan keluarga, dan saya rasa tentu kita semua berbahagia ya kalau ada orang yang lebih baik, ya harusnya demikian. Sementara itu, menelisik sedikit soal putusan pengadilan yang memutuskan mengabulkan eksepsi termohon, atau dalam hal ini Erin, istri Andre, menilai bahwa gugatan talak Andre seharusnya tidak bisa diproses di Tiga Raksa. Gugatan ini ditolak karena alasan tak sesuai domisili. Pemohon berada atau tinggal di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak merasa berwenang mengadili perkara tersebut. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon. Bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Karena termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, itu aja ya. Berarti memang bukan di wilayah Tiga Raksa, makanya Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak bisa meneruskan perkara ini gitu ya Pak? Iya. Di sisi lain, dengan hasil keputusan tersebut, pihak pengadilan juga menegaskan secara sah dan meyakinkan Erin masih berstatus sah sebagai istri Andre. Demikian pula Andre yang tetap tercatat sebagai suami Erin sesuai dengan putusan pengadilan selama belum ada pengajuan kembali dalam perkara ini di wilayah hukum yang pas sesuai tempat tinggal yang berangsangkutan. Artinya, status mereka tetap suami istri. Lebih jauh, pihak kuasa hukum Erin pun menghimbau agar siapapun di luar Erin dan Andre tidak mencampuri persoalan rumah tangga mereka. Ia menegaskan, biarlah keduanya memperbaiki persoalan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Dan lebih lanjut mengenai pernyataan Andre melalui kuasa hukumnya yang sempat beredar. Lantas pihak kuasa hukum Erin menanggapi dengan bijak seperti berikut ini. Ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Iya, kemungkinan begitu. Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan, mohon untuk siapapun di luar daripada Ibu Andre dan Ibu Erin dan Pak Andre, maaf, itu jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada, sehingga memang seperti juga yang diharapkan oleh anak-anak ya. Saya juga sudah berdiskusi, mendengar pandangan mereka, ingin persoalan-persoalan yang terjadi itu diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu hal terkait perceraian. Jadi aku nggak ngerti apakah beliau pernah sempat ke neraka sebentar atau saya nggak ngerti, ya kan? Jadi kalau menurut hemat saya itu kan bisa saja hanya ungkapan. Kalau ada orang kesel kan, sudah wah ada bahasa Inggris itu, what the hell gitu kan, wah kayak di neraka nih gitu kan. Itu mungkin ungkapan-ungkapan ada suatu peristiwa tertentu yang mungkin dia ada kesel. Dan menurut saya
setiap keluarga itu ada persoalan. Dan saya yakin setiap keluarga ada persoalan pasti ada selesainya. Nah, saya juga ingin menyampaikan dalam beberapa kesempatan, saya juga lihat dalam podcastnya Pak Andre juga selalu menyampaikan guna menjaga keseimbangan kelanggengan berkeluarga itu seperti apa. Disampaikan, ya udah saya nanti mungkin sibuk lah ngoprek-ngoprek mobil atau melakukan hal-hal yang saya inginkan sehingga nanti kemudian saya bisa kembali baik lagi, tumbuh lagi, cinta dan sebagainya. Saya pikir nggak ada soal di situ ya. Saya pikir ini sudah faktanya jelas bahwa Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, menyatakan tidak berwenang, sehingga menurut hemat kami, yuk semua pihak, teman-teman juga, semua masyarakat doakan, dan saya rasa ini adalah hasil buah doa yang kita lakukan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena ya begitu hal yang banyak dilakukan kan kita juga bisa lihat kan, tetapi kalau ya saya agak terbawa tadi kalau bicara Tuhan. Kalau Tuhan belum kehendak nampaknya. Tapi kita lihat di sini adalah ini kemenangan bersama. Mereka menurut hemat kami dua-duanya menang, tidak ada yang kalah. Saya rasa itu. Terlepas dari soal putusan, sebelum ini juga sempat heboh pernyataan pihak Andre melalui kuasa hukumnya yang merinci gugatan harta Gonogini yang kabarnya sempat diajukan Erin. Lantas, apa kata pihak Erin? Benarkah ia menegaskan pernyataan itu tidak benar? Dan untuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga kini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Ya, seperti diceritakan sebelumnya, soal harta Gonogini dengan nilai fantastis yang konon diajukan pihak Erin. Andre melalui kuasa hukumnya juga sempat membahas hal ini. Bahkan Erin disebut tidak hanya menggugat uang, tapi juga 9 bidang tanah dan bangunan, 13 barang bergerak, 2 saham, dan 4 rekening bank, hingga 4 polis asuransi. Saya hari ini terpaksa harus membuka semuanya karena bagi saya kejujuran itu sangat penting. Ya, jangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat di dalam perkara ini. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulani digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saham 1, 2, rekening bank 1. Satu, dua, tiga, 4. Polis asuransi 1, 2, 3, 4. Tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Andre hanya ingin mengajukan gugatan cerai, tapi Andre digugat hartanya begitu banyak untuk dibagi ini harta ini, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, ini semua. Dan ini semua ada di sini, setebal ini. Ini hanya khusus untuk gugatan harta bersama. Dan ada beberapa nafkah-nafkah sekian puluh miliar. Saya tidak perlu cantumkan secara mendetail, yang jelas ini ada persoalan yang sangat serius. Menginginkan cerai. Bukan hanya harta, mengizinkan untuk cerai. Itu bahasanya.
Jadi kalau dia bilang baik-baik tidak mau cerai, itu bohong. Dia sendiri ingin cerai supaya dia dapat harta. Itu yang harus dipahami. Jangan berbohong lah di dalam hidup ini. Kalau kita sudah tidak bisa jujur dengan diri sendiri, malapetaka akan menimpa dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada apa-apa, ini hanya miskomunikasi, bohong semuanya. Ini fakta yuridis. Dia juga menginginkan perceraian. Menanggapi pernyataan ini, pihak Erin melalui kuasa hukumnya kembali menegaskan bahwa dari awal tidak ada persoalan harta gono gini. Ia menyatakan secara tegas bahwa yang ada hanyalah keinginan Erin untuk tidak bercerai. Ia menambahkan, jika ada pihak yang mempersoalkan hal itu, tidak ada dasar yang sebenarnya. Kuasa hukum Erin menegaskan, hari ini semuanya sudah selesai. Ibu Erin, Andre, dan anak-anak tetap menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang baik. Ia pun berharap agar setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik tanpa langkah perceraian. Dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas kesana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, dan aku tidak mau mengkomentarinya. Karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua teman-teman, ya. Dan Bu Erin, Pak Andre, dan anak-anak adalah keluarga yang utuh, keluarga yang memang sangat baik, dan saya malah berharap teman-teman mendoakan supaya kalaupun ada persoalan-persoalan ke depan, persoalan-persoalan keluarga diselesaikan secara baik dan tentunya bukan perceraian yang diambil langkah. Di sisi lain, di tengah heboh namanya yang disebut-sebut mengugat Andre dengan nilai fantastis, Erin kemarin tampak menuliskan perasaan sedih di akun media sosialnya. Lantas, hal apa yang membuat Erin sedih? Apakah ini ada hubungannya dengan namanya yang seolah terus dicap jelek dalam perkara ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Menuliskan perasaan sedihnya, Erin rupanya sedang mengkhawatirkan sang anak yang akan kembali ke luar negeri untuk urusan kuliahnya. Tampak dalam akun media sosialnya, ia menunjukkan beberapa koper yang sudah siap, menandakan sang putra akan segera berangkat. Erin juga menuliskan pesan kekhawatirannya dan menyebut ia akan sedih ditinggal sang anak. Meski di tengah perhatian publik atas kabar rumah tangganya dengan sang suami, Andre Taulani. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.